Semuanya, welcome back to my channel. Wanying lato buat sepin, bocah wisara, namaku Wisara teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita akan yang namanya ngebahas seorang yang menurut aku tuh cukup kontroversial, tapi nggak habis-habisnya dibahas teman-teman ya. Kalau kita ngomongin anaknya orang kaya, kita lihat di Amerika Serikat kayak Kim Kardashian or Paris Hilton. They love to making brawl, they love to making some sensation, kontroversi seperti itu. Tapi nggak di Cina. Di Cina, kamu membuat kontroversi sedikit, nama kamu bahkan harta kamu akan di blacklist sama government Cina. Tapi yang kita omongin adalah salah satu orang kaya atau anaknya orang kaya, atau kita bisa bilang fuerdai yang paling kontroversial di Cina, yaitu adalah Wang Shechong. Wang Shechong ini terkenal dengan bapaknya, seorang Wang Yanlin, pemilik dari Wanda Picture. Kenapa orang ini begitu kontroversial? Apa aja tingkah lakunya, serta bagaimana orang ini juga berkontribusi yang namanya usahanya bapaknya bangkrut, teman-teman. Jadi inilah faktanya seorang Wang Shechong seperti itu. Stay tune in my channel and see you soon. Wang Shechong ini sebenarnya sudah tertakdir untuk kaya raya sejak dia itu di kandungan ya, sejak dia baby. Karena apa? Karena bapaknya itu yaitu seorang Wang Yanlin, itu pendiri sebuah Wanda properti dan juga Wanda Group, teman-teman ya. Wanda itu awalnya itu adalah sebuah agen kontraktor atau developer sebuah kota-kota kecil, kemudian menambah menjadi gedung besar, gedung pemerintahan, pusat entertainment, dan merambah sampai ke daerah Shanghai, Beijing, Hong Kong hingga Australia, teman-teman ya. Nah, seorang Wang Shechong ini, teman-teman, itu tahu nggak sih, selama dia itu masih kecil itu tidak pernah yang namanya membuang waktunya di Cina. Di usia 5 tahun dia sudah dikirim sama bapaknya itu ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan hidup yang lebih layak dan jauh dibandingkan Cina, seperti itu ya guys ya. Tapi untuk fasilitasnya Wang Shechong itu udah yang namanya kayak disediakan pembantu sendiri, kemudian juga guru PR sendiri, teman-teman. Terus juga ada pengawas dia pada waktu sekolah, ahli masak, dan dia tinggal di apartemen yang paling bagus di Singapura, teman-teman, serta mobil yang terbagus untuk dia sekolah ya guys ya. Di Singapura itu dia sudah terbiasa hidup sendiri seperti itu, dan ternyata dia itu sangat jauh sekali hubungannya sama orang tuanya ya guys ya. Namanya Wang Shechong yaitu Lining, itu seorang ibu yang sebenarnya cukup penyayang banget sama Wang Shechong, tapi luar biasa spoiled. Karena keuangan kan di Wanda Picture itu kan, atau Wanda Group itu kan si mamanya ini yang pegang ya guys ya. Itu begitu ada sisa yang banyak, ada beberapa uang yang cukup banyak, itu dikasihin si Wang Shechong itu. Kamu pengen apa? Kamu pengen sebulan berapa kali untuk jalan-jalan ke luar negeri seperti itu pertama. Kemudian kamu pengen mobil apa, supercar atau apa kayak gitu, mau mainan atau mau kebutuhan barang-barang apa, itu mamanya yang memprovide ya teman-teman ya. Nah, sedangkan papanya sama si seorang Wang Shechong ini atau Wang Yanlin ini ternyata itu dari kecil tidak memiliki komunikasi yang cukup bagus, teman-teman ya. Dalam wawancaranya dia itu hanya ketemu sama orang tuanya sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali seperti itu. Orang tuanya lengkap, orang tuanya tidak bercerai, orang tuanya punya hubungan yang cukup sehat, tetapi mereka berdua ini kayak lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan stay at home bersama anaknya seperti itu. Chong juga dilansir dari wawancaranya, dia hampir jarang untuk yang namanya punya kebiasaan seperti anak-anak normal pada umumnya, yaitu makan bareng satu meja, ngomongin kamu PR-nya gimana, susah nggak, gimana sekolah kamu nanti mau kuliah di mana, itu hampir jarang banget teman-teman ya. Dia tumbuh dengan banyak kemudahan dan juga pencapaian-pencapaian yang bagus, teman-teman. Ternyata seorang Wang Shechong itu juga memiliki karakter yang cukup buruk, terutama arogan, teman-teman. Kemudian dia sangat merasa semua orang itu nggak lebih pintar dibandingkan dia, seperti itu. Dan dia juga ngerasa saat itu kan daerah Cina itu kan tidak semaju Singapura, atau pengalaman orang-orang yang berbahasa Inggris tidak seperti dia. Dia ngerasa hampir semua orang Cina sepantaran aku itu nggak akan lebih pintar atau lebih kaya dibandingkan aku. Makanya aku layak dong yang namanya mendapatkan hal yang lebih dibandingkan sekarang ini. Wang Shechong itu sekolah di Swiss School Singapura yang kebanyakan adalah anak-anak elit, anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha seperti itu, dan anak-anak yang akan dikirim orang tuanya untuk ke sekolah-sekolah elit di Europe seperti itu ya guys ya. Nah, si ini Wang Shechong itu kemudian dia di usia 12 tahun dipindahkan orang tuanya
namanya ke UK, ke Winchester College untuk meneruskan SMP dan SMA-nya di sana ya guys ya. Yang namanya dia melanjutkan sampai UCL jurusan filosofi bisnis. Tahun 2009 dia lulus teman-teman ya. Dan dia kembali ke Cina, dan di saat itu dialah menjadi anak orang terkaya di Cina dengan harta 40 miliar dolar teman-teman ya. Dia itu bener-bener gak punya pengalaman yang namanya bekerja di Cina. Ingat tadi dia hampir tidak pernah diterjunkan ayahnya untuk yang namanya tinggal di Cina atau lihat-lihat proyek ayahnya seperti itu. Dan Wang Secong itu akhirnya punya ambisi teman-teman, punya ambisi setelah 3 tahun kayak berada di lingkungan kerja ayahnya, itu membuat sebuah perusahaan media atau entertainment media sendiri seperti itu, yang dia dapatkan modal itu sekitar 500 juta yuan. Jadi dia tuh nggak perlu ngemis-ngemis kayak aku di bank gitu ya guys ya. Proposal untuk mendapatkan pendanaan, dia dapat pendanaan besar teman-teman ya. Nah kemudian dia mulai mengakuisisi seperti kayak Banana Group. Banana Group itu adalah kayak perusahaan yang mencari talent-talent muda, artis-artis muda yang akan dijadikan artis, mau drama Cina, mau jadi idol Cina seperti itu. Kemudian dia itu punya yang namanya Panda TV. Panda TV itu apa sih kak? Itu sebelum zaman live streaming kayak Shopee, TikTok. Panda TV itu duluan teman-teman ya. Tapi mereka ini pure adalah bakat. Jadi yang dicari itu adalah bakat-bakat talent-talent muda yang kebanyakan perempuan-perempuan cantik, bisa nyanyi dan bisa kayak apa ya, komunikasi dua arah terhadap para netizen seperti itu. Kemudian dia juga yang namanya menciptakan e-sport Cina, itu ekosistemnya besar teman-teman ya. Dia membentuk tim-tim besar untuk yang namanya berkompetisi di berbagai macam kejuaraan e-sport Cina seperti itu. Nah, Wang Secong itu cukup jeli yang namanya kayak melihat potensi pasar ini mau dibawa kemana entertainmentnya gitu ya guys ya. Terbukti sekarang sebenarnya live streaming sudah sangat besar, kemudian juga game besar teman-teman ya. Dan dia pernah masuk di umur 25-26 itu ke majalah Fortune 500 para pengusaha muda terbaik di bidangnya seperti itu. Karena kejelian dia itu yang namanya mengembangkan bisnis ya guys ya. Siapa sih yang kangen sama girl band Exit sama Tiara di tahun 2010-an awal itu? Ya, yang ngebikin itu adalah perusahaannya Wang Secong ya teman-teman ya. Kalau kalian pernah lihat video klipnya Tiara yang termahal di sejarah K-pop, itu bagaimanapun didanai sama Wang Secong itu, atau perusahaan Banana atau live streaming Panda TV seperti itu ya guys ya. Jadi sebenarnya untuk masalah popularitas, Tiara dan X itu cukup kalah dengan SNSD, dengan Tune One seperti itu. Tapi untuk keuangan mereka jauh lebih kuat, bahkan mereka ini hampir yang namanya tidak pernah loss untuk sebuah yang namanya pendanaan. Kalau mereka tuh mau ngapa-ngapain, mau manggung kekurangan uang, ya udah dari perusahaannya Wan dan Dalian seperti itu. Karena si Wang Secong itu kayak bersikuku untuk membuat girl band maksudnya ini yang semuanya orang Korea semua, itu adalah yang terbaik di Korea saat itu. Cuman ya sekarang ya kamu tahu sendiri mereka disband semua nggak sih. Itulah prestasinya seorang Wang Secong yang cukup cerdas juga dan cukup tahu bagaimana berbisnis. Tapi kita akan yang namanya membahas tentang kejatuhannya seorang Wang Secong dan kontroversinya tuh apa yang membuat dirinya itu bangkrut, bahkan bikin perusahaan bapaknya tuh bangkrut ya teman-teman ya. Karena ternyata itu bersumber pada kepribadian dan emosionalnya seorang Wang Secong. Wang Secong itu teman-teman itu adalah tukang bully. Bisa dibilang tukang bully terkaya yang pernah ada, tukang bully sosial media terkaya yang pernah ada seperti itu. Wang Secong itu begitu dia itu membuka platform Weibo dan juga WeChat, itu dia itu sering banget yang namanya menyindir berbagai macam perusahaan-perusahaan yang dinilai dia itu payah teman-teman ya. Dia pernah yang namanya menyindir seorang Changlan. Changlan itu adalah seorang sosialita yang dulunya itu adalah mantan mertuanya Mbak Bisu tuh ya guys ya. Itu kayak menikah itu sukanya gratisan di Hotel Hilton karena punya network di Hotel Hilton seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah dia pernah menyindir beberapa CEO yang dia anggap kayak tidak mampu untuk mengembangkan suatu bisnis seperti itu. Kayak Sohu, Taobao, dia juga menuntut berbagai macam perusahaan-perusahaan yang dirasa itu kerjasamanya tuh nggak sebagus yang dia pikirkan. Juga sangat sering menyindir pejabat-pejabat besar di Tiongkok seperti itu, dan juga kayak menyindir bagaimana pemerintahan bekerja kurang baik dan tidak bebas seperti di negara Amerika atau Eropa.
Nah, Wang Secong ini ternyata juga punya riwayat sering banget berantem sama artis teman-teman atau selebriti seperti itu. Karena yang namanya berani-beraninya menyindir perusahaan Xiaomi teman-teman. Karena apa? Karena CEO-nya itu pada waktu itu diwawancara dalam bahasa Inggris itu kagok teman-teman ya. Dan dia tulis di Weibo-nya dia, kalau misalnya perusahaan Xiaomi dipimpin sama orang kayak gini, gimana masa depannya, yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak kayak aku, pinter kayak gitu. Seorang Wang Secong itu juga sangat suka berantem dan saling bully sama artis teman-teman ya. Katakanlah itu adalah seorang Fan Bingbing, kemudian Yang Mi dan juga Chang Yuxing. Fan Bingbing itu disindir sama seorang Wang Secong itu udah nggak menarik lagi, gendut dan lain-lain seperti itu. Yang Mi itu pernah yang namanya terjebak dalam skandal editing video 18+ yang menggunakan mukanya dia. Dipostinglah di Weibo, aku udah nonton itu video, gimana nggak malu nggak seorang Yami yang artis gede seperti itu ya guys ya. Dan ini yang paling mengejutkan yaitu Chang Yuxing, yaitu mantannya sendiri yang ternyata itu diperlakukan kasar teman-teman sama seorang Wang Secong, dan akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain serta karirnya dia tersendat ya guys ya. Wang Secong itu juga pernah yang namanya membuli seorang Chu Qingyi. Chu Qingyi itu kan mantan personilnya SNH 48 ya guys ya. Nah, si Chu Qingyi ini itu nggak mau jadi salah satu pacarnya seorang Wang Secong. Dia tolak dengan apa tuh namanya, lamarannya Wang Secong, kamu nggak jadi pacar aku. Itu nggak mau teman-teman Chu Qingyi. Chu Qingyi-nya itu dibully habis-habisan sama Wang Secong, dikatain dasar kurus, dasar miskin, dasar sok cantik, begitu-begitu, yang itu ngebuat seorang Chu Qingyi pernah mental breakdown ya guys ya. Kontroversi kedua yaitu adalah tukang party teman-teman ya. Jadi dilaporkan seorang Wang Secong itu adalah seorang yang cukup boros teman-teman ya. Dia bisa yang namanya menghabiskan 300.000 US dollar itu party semalaman di sebuah karaoke televisi, kemudian mentraktir beberapa teman-temannya dan pacarnya untuk nginep di hotel berbintang di Shanghai seperti itu. Kemudian dia pernah yang namanya kayak punya birthday party di Singapura yang menghabiskan sekitaran ya segituan miliaran, 212.000 US Singapura gitu ya guys ya. Ya segituan itu dia itu habisnya karena mentraktir teman-temannya ini, pacar teman-temannya, dan juga harga bottle wine-nya itu termasuk sangat mahal teman-teman ya. Jadi dia itu juga peminum sejati, dia juga pengkolektor wine sejati seperti itu. Dan juga orang-orang yang akan jadi selir-selirnya ini, cewek-cewek ini, untuk liburan ke Universal Studio dan Shanghai Disneyland sewaktu-waktu teman-teman ya. Jadi memang ya dia itu membuktikan kalau gue itu adalah gentleman sejati. Dengan usia segini bisa buang uang yang banyak dan juga menghabiskan banyak waktu untuk teman-teman dengan duit segitu ya guys ya. Itu dia juga punya anjing teman-teman, yang paling terkenal itu kan yang si Koko itu, yang Malamut husky Malamut itu ya, yang kayak serigala itu sampai ngebeliin dia adalah iPhone terbaru, iPhone 8 kalau nggak salah di waktu itu, di tahun 2020 awal gitu ya guys ya. Kemudian ngasih jam tangan Apple di ankle-nya, ngapain anjing juga pakai jam tangan Apple ya guys ya. Itu pun juga limited edition, terbuat dari emas dan dinaikkan ke sebuah private jet, kemudian juga dibeliin yang namanya mangkok minum dan mangkok makan yang terbuat dari keramik mahal teman-teman ya. Gak cuman itu, dia juga punya kucing yang dimanja-manjain dan juga corgi yang juga dibeliin barang-barang mahal seperti itu. Ke pembahasan berikutnya yaitu bagaimana seorang Wang Secong dan juga bapaknya itu bangkrut teman-teman ya. Simple, mereka bangkrut karena pandemi, dan hampir semua yang namanya bisnis hiburan itu memang adalah hutang bank. Hutang bank itu tentu aja harus dibayar nggak setiap bulan, dan 2 tahun 2020-2022 gitu ya guys ya. It's not easy gitu loh, billionaire in the real estate, kemudian bioskop gitu ya guys ya, ambles kayak gitu kan. Secara make sense mereka kan sudah digital kak, udah internet teknologi, kenapa kok masih yang namanya boncos seperti itu. Si Wang Secong itu juga makanya pakai hutang, bukan suntikan dana teman-teman. Si Wang Secong itu bukan orang yang bisa dipercaya untuk mengelola uang besar. Terbukti dia sangat boros, sangat ya melakukan apapun yang dia inginkan, tapi yang pasti itu benar-benar sangat nggak baik bagi dia. Jadi tahun 2019 sebenarnya tuh dia tuh udah pahit, tapi masih ngoyo, lo gue masih kaya lo, walaupun lo anaknya orang kaya tapi kamu nggak bisa yang namanya mengelola uang ya.
sama aja kamu mempermalukan keluarga gitu nggak sih? Ya sebenarnya di tahun 2019 sampai tahun 2020-an Wang Secong itu dilarang yang namanya party lewat yudikasi otoratif dari pemerintahan Cina seperti itu. Juga yang namanya menggunakan private jet, dilarang juga yang namanya membeli lavish luxury things seperti itu, karena ini benar-benar mengacaukan keuangan Cina seperti itu. Dan pemerintah Cina tuh berani banget yang namanya menghapus semua sosial media yang berhubungan dengan Cina milik seorang Wang Secong. Wang Secong sendiri tuh punya sekitaran lumayan sih 500.000 follower, tapi semuanya kayak harus dihapus seperti itu teman-teman. Dan dia sendiri sudah nggak bisa yang namanya keluar-keluar lagi di Weibo dan juga di WeChat. Nah meskipun Wang Secong itu punya debit sekitar 25 juta dolar, yang katanya dia punya 3 miliar dolar seperti itu, dia nggak mampu bayar teman-teman, alias dia pailit sekali. Kemudian dia juga yang namanya nggak bisa flexing lagi guys. Nah, bulan Januari kemarin 2023 dia kena kasus pemukulan penonjokan sama seorang paparazzi yang foto dia pada waktu dia kencan sama banyak cewek-cewek seperti itu ya guys ya. Instagramnya dia tuh masih 300 ribuan, itu masih yang namanya memposting keseluruhan aktivitasnya dia teman-teman, tapi tidak terlalu hedon seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Tapi ya ini termasuk mewah sih, dia masih keliling dunia, ulang tahun dia masih dirayakan, dia menjadi satu-satunya pria resmi di blacklist sama pemerintah untuk tidak yang namanya mengagungkan pinjaman uang lagi ke government Cina, ke bank Cina, bahkan bank dunia dimanapun ya, untuk kurun waktu tertentu. Mana teman-teman menurut kamu seorang Wang Secong ini, dia sebenarnya dapat fame teman-teman, kayak kita boleh yang namanya sangat kontroversial, tapi kalau sudah yang namanya memiliki attitude yang buruk dan juga suka banget menghina, membuli orang, itu kemungkinan besar akan sangat tidak direspekin sama orang Cina sendiri ya guys ya. Nah ini menurut aku sangat disayangkan sih, karena Wanda Picture itu bagus-bagus filmnya teman-teman, sering banget yang namanya ngundang artis besar seperti itu kayak Leonardo DiCaprio, kayak juga si siapa tuh Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, itu sering datang yang namanya ke Cina gara-gara dari Wanda Picture ini ya guys ya. Kemudian juga Wanda ini sebenarnya juga salah satu tempak. Jadi mereka tuh berambisi jadi Disneyland-nya asli Cina seperti itu, tapi ternyata mereka pailit saat coronavirus tahun 2020 sampai tahun 2022 ya. Wanda Picture ini menjual sekitar 9 miliar dolar semua aset-asetnya untuk menutupi kebangkrutan. Bandara di Spanyol, di Jerman seperti itu. Atletico Madrid dia jual teman-teman, dan juga beberapa gedung-gedung bioskop dan mall itu semua dijual ke beberapa pemilik saham-saham tertentu ya guys ya. Itu aja yang menurut aku adalah fuerdai paling kontroversial yang pernah ada. Thank you so much sudah lihat YouTube aku. Wah ini seharian banget gue bikin ini YouTube. I hope you like it. See you later, bye bye and 再见